Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali sobat-sobat Elite Circle, High Value Muslim dan para pemirsa semua. Kali ini kita kembali lagi di podcast by Elite Circle Jatim. Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial nih. Nggak spesial, biasa aja. Nah, kali ini itu bahasanya kita bakal ulik buku klasik ya, non fiksi. Fiksi, bos. Iya, maaf, fiksi. Nah, siapa yang nggak pernah denger sama George Orwell? Pasti nggak asing kan buat teman-teman yang biasa nonton novel klasik gitu ya. Nah, sebelum itu, yuk kita kenalan dulu nih dengan narsum kita kali ini. Gimana Mas Yusuf? Apa kabar? Katanya kenal, gimana Mas Yusuf? Jangan Iya. kenal berarti ya. Ya bebas, kenalan dulu. Ya. Kan kita udah kenal, Ya. tapi audiens dulu. Kenalan Ya. dulu. Saya Yusuf, temennya Mas yang ini. Mas siapa? Bintang. Bintang, Mas Bintang. Ya, saya temannya Mas Bintang. Apa lagi? EC berapa? Oh, EC berapa? EC itu apa, Mas? Elite Circle. Elite Circle. Barangkali penonton ada yang nggak tahu Iya, EC. iya. Ya. EC Kita itu perlu Elite Circle ya. jelaskan. Elite Circle. Saya Elite Circle batch yang ke-32 tahun lalu. Jauh lebih junior daripada Anda. Ya, batch berapa? 27. 27. Ini bener kan? Selisih berapa? Selisih berapa? Hitung sendiri. 37, 32 kurang 27, 5 batch. Itu tetap out 5 batch. Iya, oke. Nah, sebelum kita bahas tentang buku ini ya, kita coba ya sedikit sekilas lah. Kenapa sih kok Mas Yusuf itu tertarik untuk gabung EC itu kenapa? Diskon. Waktu itu dapat diskon dari salah satu coach, jadinya saya tertarik. Gitu. Coach siapa? Coach Adnan Fatron yang punyanya Mudif. Oh iya. Mungkin bisa sedikit di spill nih. Apa sih Elite Circle itu dalam pandangan Mas Yusuf itu seperti apa? Apa ya? Sekumpulan orang mau belajar gitu. Kata orang-orang sekte kan arti baik gitu. Oh gitu ya? Iya. Dan mau dijelasin ke orang-orang juga, ya ikuti aja gitu. Bingung jelasin orang juga. Coba gitu ikut ya? gitu. Iya. Nanti Jadi tahu intinya sendiri. komunitas para pembelajar gitu lah ya? Yang nggak belajar sebenarnya juga ada sih di dalamnya. Ya, orang-orang yang pengen punya uang lebih dan ingin punya waktu senggang, tertarik sama apa yang ada di kepalanya Kang Muhammad Elfandi, bisa ikut Elite Circle gitu. Iya, jadi itu kalau kurang lebih saya juga sama ya apa yang disamakan oleh Mas Yusuf terkait sama. iya circle itu ya. Jadi teman-teman kan kita udah sedikit seperti apa sih itu Elite Circle ya. Kalau ingin lebih dalam lagi terkait bagaimana sih Elite Circle itu bisa dicek aja di website resminya elitecircle.id ya. Dan bisa juga cek di IG-nya founder Elite Circle di muhammad.elfandi. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, sekarang kita udah mulai masuk ke bahasan bedah buku kali ini. Nah, buku apa yang kita bedah kali ini, Mas? Nanti orang bisa lihat di judulnya podcast. Iya, ditunjukkan dong. Buat apa taruh di meja? Ditunjukkan. Apa itu? Apa ini? Animal Farm. Animal Farm. Iya. Peternakan binatang. Nah, ini jujur saya masih asing, Mas. Ya, masih asing, Mas. Ini soalnya bahasa asing memang. Makanya masih asing gitu. Ya. Nah, ini kayak gimana? Apakah di situ sama ini belajar peternakan itu atau gimana? Kalau belajar peternakan enggak sih sebenarnya. Cuman kalau kita mau belajar tentang babi ada sini. Babi kan sekarang lagi marak pembubaran pesta babi ya. Iya. Nah, jadi
para babi-babi itu, Heeh. kamu bisa belajar dari sini tapi para babi-babi gitu. Iya. Jadi meskipun tulisannya peternakan tapi kita di sini malah banyaknya bahas tentang babi. Harusnya Mm-mm. pig farm, Farm gitu ya. babi. Oke, oke. Nah, ini gimana kok Mas Yusuf bisa ketemu dengan buku ini tuh iseng aja milih di rak buku, milih sesuai insting itu ambil, atau mungkin pernah dapet rekom dari teman atau dari FYP, oh ternyata outline atau gambaran besar dari Animal Farm seperti ini, oh ternyata sama yang tertarik dan akhirnya beli. Nah, gimana tuh? Nggak sedramatis itu juga sih. Saya ini nggak Gimana? ngambil di rak, saya pesannya lewat HP online. Oh, online. Tapi ini bukunya dulu pertama kali dengar nama George Orwell itu dari bukunya Buleila. Tahu Buleila? Enggak. Wah, ini kamu harus baca bacaannya tulisannya Buleila. Buleila salah satu sastrawan terkenal di Indonesia. Iya. Dan bukunya yang populer sekarang itu namanya Laut Bercerita. Pernah tahu? Baru sekarang dah. Kayak FYP Anda tidak ada tentang buku-buku ya. Jadi salah satu buku yang populer sekarang itu, dan kalau ngantri di Pusmas itu banyak antriannya. Jadi bukunya Laut Bercerita. Hmm. Jadi banyak buku beliau itu yang terkenal ya. Tapi saya belum baca. Tapi yang Iya. saya sudah baca itu judulnya Pulang. Bukan Hmm. Pulangnya Terelie, beda. Pulangnya Terelie beda. Ini Pulangnya Hmm. tulisannya karya Bu Leila S. Chudori. Iya, Nah, iya. itu buku Pulang itu banyak bahasannya tentang hmm, temanya hampir sama, sekitar di tahun 98, Hmm. masa-masa Orde Baru, reformasi, dan lain sebagainya itu. Nah, dari buku itu ada apa istilahnya, satu buku lah, sequelnya dari novel Pulang tadi. Bukan Hmm. sequel, kayak spin-off gitu ya. Iya. Itu judulnya Namaku Alam. Ini Hmm. barusan terbit, buku terbarunya Bu Leila juga, seingat saya. Hmm. Itu nanti ada Namaku Alam 1, Namaku Alam 2. Nah, sekarang sudah terbit Namaku Alam 1. Di situ tokohnya di buku itu membaca karya-karya sastra. Jadi bukunya itu ada tokoh namanya Alam, Alamnya itu suka baca buku. Hmm. Salah satu buku yang dijadikan bahasan itu adalah bukunya George Orwell. Baik yang Animal Farm ataupun yang 1984 yang kamu lihat tadi di Oh depan. ya, iya, Nah, iya. itu. Dari situ dan itu sering dibahas di buku itu. Jadi saya penasaran. Dan kebetulan waktu itu dapat yang harga murah, jadi saya memutuskan untuk membelinya. Tapi di dalam buku Namaku Alam itu kan diikuti nggak Animal Farm ini bahas apa, itu diikuti nggak? Secara sekilas itu diikuti nggak? Dikutip. Jadi di buku Namaku Alam itu diceritakan ada mata pelajaran. Kan Alam masih SMA ya. Ada mata pelajaran di sekolahnya itu Iya. sastra dunia. Hmm. Salah satu ini kan penulisnya asing ya, penulis luar negeri kan. Iya. Oke, dan ini kan termasuk populer bukan hanya di Indonesia tapi di berbagai negara. Jadi Hmm. ini termasuk bahasan di sastra mata pelajaran sastra dunia di novel itu. Jadi Hmm. ya beberapa kali dibahas, bukan tentang isinya tapi tentang konteksnya, mungkin Iya. sesuai dengan zaman atau mungkin hikmah dari buku-bukunya gitu. Akhirnya nama George Orwell itu masuk ke saya, mulai terinfluence untuk mencari karya-karyanya. Dan sampai saat ini yang dibeli baru yang ini. Baru yang ini ya. Yang lain masih wishlist lah ya. Wishlist. Gitu. Oke. Karena buku itu yang bagus depannya, yang mengerikan belakangnya. Kenapa? Kenapa tuh? Karena depannya menarik, tapi belakangnya kalau kamu lihat tes, ada harganya, bos. Membuat setiap orang ketika melihat buku, sebagus apapun pasti akan langsung dibalik. Jadi, itu. Harga buku sekarang mahal, apalagi rupiah sudah mencapai 17.000 di masa ini ya. Iya. Semuanya serba mahal. Iya, iya. Berarti solusinya harus pas kalau ada event gitu kayak apa? Feedback Wolf itu. Nah, itu jangan dilewatkan gitu ya. Betul, terus Nah, memanfaatkan momen-momen yang ada. iya, iya. Nah, ini berarti nggak ada urgensi atau apa gitu ya, yang atau mungkin keresahan yang kan Mas Yusuf kan random aja nih. Nah kan. Nah,
dipantik dari rasa penasaran. Ya, penasaran, apakah dari rasa penasaran itu kan langsung beli aja gitu ya. Nah, itu setelah selesai baca, Hmm. apakah ada aha moment atau keresahan yang terjawab dari buku ini gitu? Mungkin ada insight baru yang selama ini belum didapatkan, baru dapat dari buku ini gitu. Ada nggak? Karena aku berangkatnya membaca itu tanpa ekspektasi apa-apa ya. Jadi kan Hmm. kayak memang beberapa kadang-kadang kalau kita beli buku itu beberapa buku sebelum kita baca kita sudah punya ekspektasi dulu. Hmm. Isinya kayak apa. Tapi guys, saya berangkat ini nggak ada ekspektasi apa-apa karena satu sudah tahu ini fiksi. Ya, fiksi biasanya jauh lebih banyak untuk menikmati alurnya saja. Baca apapun novel, novel kalau fiksi itu saya lebih suka untuk menikmati daripada ini buku fiksi aku beli karena buku ini mengandung hikmah ini enggak. Jadi fiksi untuk kalau beda dengan non fiksi atau self Oke. help atau buku agama, Heeh. kita mungkin di awal punya tujuan membaca, mau Iya. ngapain dari buku ini mau diambil apa. Kalau fiksi ya jelas untuk menikmati. Kalau Enjoy aja ya. ya untuk gitu aja. Jadi namanya juga buku fiksi dan setelah tahu wujudnya ternyata tidak terlalu tebal, ya udah, saya cepat menikmatinya dan Hmm. ceritanya itu ringkas. Hmm. Meskipun akhirnya membuat orang ya sudah gitu ya, akhirnya. Iya. Tapi ternyata membaca ini worth it gitu. Dengan waktu yang ringkas kita dapat banyak insight dari buku ini. Oke. Ya. Hmm. eh ini kan saya belum pernah baca ya. Sudah. Belum, belum pernah baca. Saya belum pernah baca. Nah, ini eh kalau orang awam mungkin mikirnya ini kayak ngajarin tentang peternakan gitu kan Hmm. ya. Nah, tapi eh Saman juga pernah sekilas bilang ke saya kalau ini ternyata tentang politik, apa, alegori ya, alegori politik, ya gitu ya? Ya, Bener, betul. alegori. Nah, eee, untuk mengkritik Uni Soviet, bener? Hmm. Iya. Nah, di situ, eee, gimana Mas, secara garis besar itu alurnya seperti apa sih Animal Farm ini? Ini Animal Farm ini. Kalau orang cuma lihat judulnya mungkin dikira buku peternakan, betul. Iya. Apalagi kamu anak peternakan. Takutnya perikanan, Oh, Mas. perikanan. Ikannya diternak apa di Yes? Dua-duanya, dua-duanya. Nah, ini kan orang judge jelas kayak buku apa ya, buku peternakan. Cuman di dalamnya ini kan eh, sebuah simbol tentang bagaimana keadaan dunia yang benar relate kalau dibaca di Indonesia juga. Mhm. Jadi ini kan bercerita tentang sebuah peternakan yang Ya. berisi hewan, makanya animal. Mhm. Gambaran yang paling terbayang ketika membaca buku ini Ya. adalah peternakan Eropa ala-ala Shaun the Sheep. Pernah lihat Mhm. Shaun the Sheep? Pernah. Pernah lihat kan? Iya. Ada peternakan, ada yang lumbungnya yang warna merah itu, Iya ya. ada ladang halaman luas, ada tempat babi sendiri, ada rumahnya pemilik. Itu Mhm. kan gambaran peternakan-peternakan Eropa. Bahkan Iya. luar negeri kan kayak gitu. Kalau di Indonesia kan peternakan mah bebas, yang penting ada kandang, ada peternakan dan lain sebagainya. Apapun bentuknya dari gubuk, dari kayu dan sebagainya. Kan peternakan luar negeri kan rata-rata biasanya seperti itu. Ada Iya. tempat satu besar untuk entah lumbung, entah eh, hewan-hewan apa, ada satu lapangan untuk para hewan-hewan yang dilepas kayak kuda dan sebagainya, ada tempat babi sendiri sama ada rumah pemilik, jadi satu. Nah, itu gambaran yang paling gampang untuk menggambarkan peternakan yang ada di buku ini. Mhm. Ini jatuhnya fabel karena yang diceritakan adalah hewan-hewan yang berbicara, fabel Iya iya. kan, fabel. Nah, menariknya di sini kan ceritanya tentang eh, para hewan-hewan yang tinggal di suatu peternakan milik Pak Mhm. Jonas. Iya. Ya, gimana Iya. Pak Jonas ngomongnya? Jonas ya. Ya Pak Jones gitu. Jones, nah, Pak Jones ya. Pak Pak Jones. Jones ya. Tinggal di situ. Nah, mereka tiba-tiba suatu ketika ada seekor babi, laki-laki babi. Kita kan banyak membicarakan babi di sini. Mhm. Karena emang kelakuannya seperti babi. Iya. Babi di sini itu Emang temen tahu
Lakukan babi seperti apa? Ya, kayak babi. Oke, lanjut. Mau ngomong kayak sampean nggak enak. Gitu. Parah. Oke, lanjut. Babi ini ada babi yang babi yang pertama muncul aja ada siapa namanya? Mayor. Korea. Mayor Ya, siapa? iya, Ya, babi yang tua pertama itu yang dia punya gagasan, dia punya ide tentang kemerdekaan para binatang. iya. Dia di suatu malam di dalam lumbung itu dia kumpulkan semua binatang. Jadi George Orwell memulai ceritanya dengan itu. Dia kumpulkan semua binatang dan di dalamnya dia berorasi lah katakannya. Mm-mm. Kalau orang-orang orasi. Dia mengutarakan gagasan tentang bagaimana kita ini para hewan, para Iya. hewan sudah ditindas, Mm. eh, makannya dijatah, para ayam begitu bertelur telurnya diambil, para sapi mereka tidak bisa menikmati susunya, diperah kemudian dijual, belum Mm-mm. lagi yang domba harus diambil bulunya dan lain sebagainya. Ini yang mereka tidak mendapat kebebasan di peternakan tersebut Iya, yang dimiliki oleh seorang manusia bernama Pak Jones. iya. Dan babi yang pertama ini, dia membuat gagasan kita harus memerdekakan diri, memutus semua penderitaan ini. Mm-mm. Iya. Sampai situ, itu di awal pengantarnya. Dan nanti ada juga lagu kebangsaan. Mereka juga punya lagu kebangsaan yang mempersatukan. Karena salah satu bentuk persatuan kita kan butuh simbol. Iya, Iya, setuju. butuh simbol. Mm-mm. Maka dia menciptakan lagu itu. Mm-mm. Lagu kebangsaan. Nggak salah ada judulnya apa? Eh, Lagu kebangsaan binatang Inggris. Binatang Inggris. Inggris. Nah, bisa Nggak dinyanyikan. bisa nyanyi, sini nggak ada liriknya, Bo. Nggak ada nadanya. Liriknya ada, nadanya nggak ada. Nggak usah ngaji-ngaji. Ya, gitu. Oke, lanjut. Gimana? Nah, itu ada lagu. Kan butuh butuh persatuan, butuh simbol lagu. Kayak kita kan kebangsaan Indonesia Raya. Iya. Ini ada lagu. Termasuk nanti juga ada bendera dan lain sebagainya. Mm. Nah, akhirnya eh, gagasan itu sudah tersampaikan. Kemudian forum itu rutinan jalan terus sampai si babi mayor, misalnya mayor tua ini wafat. Iya. Tapi cita-citanya belum terwujud sampai dia wafat. Mm. Nah, cita-citanya ini telah tersampaikan ke babi-babi yang lain. Ada dua babi yang menonjol. Di situ ada hewan selain babi. Ada banyak. Nah, Ini itu juga peternakan. eh, juga itu kan tahu cerita dari si Major tadi kan? Dan tadi ada berkumpul para hewan. Iya, 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 Itu di iya. sana Iya, babi Major tadi menyampaikan gagasannya kepada seluruh hewan tentang iya, kemerdekaan dari manusia. iya, iya. Sampai Major ini wafat, aslinya Major ini kan berarti ya founding father kayak. Dia yang meletakkan fondasi dasar meskipun dia tidak menikmati hasilnya nanti. Dia sudah wafat tapi idenya terus berlanjut. Dan Hmm. itu terwariskan kepada dua babi yang juga sama-sama memiliki leadership yang bagus. Jadi Hmm. mereka ini diceritakan ketika forum itu mereka dua babi ini sering berdebat. Iya, Ada namanya Snowball dan Napoleon. iya. Nah, Saya boleh nembak gak, Mas? nggak boleh. Ya boleh ketawa. Dilihat dari namanya udah kelihatan, Mas. Apa? Napoleon. Napoleon kan eh, eh, emang dia banyak lah aspek bagus yang kita bisa ambil dari Napoleon, dari politik, kekuasaan segala macam. Tuh. Tapi pada akhir hayatnya dia kan kalah dalam peperangan karena dia haus kekuasaan. Dia tidak bisa mengendalikan ambisinya untuk memperoleh kekuasaan. Nah, di situ alegorinya namanya Napoleon babinya kan. Iya. Saya bisa tebak kalau si antagonisnya itu Napoleon. Nah, iya kan? Bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi. Oke, lanjut terus. Nah, setelah perdebatan itu gimana tuh? Nah, dua orang babi ini menonjol selain punya karakteristik masing-masing berbeda.
Kalau ini sebagai pemimpin, mereka saking berbeda. Nah, yang kedua, mereka punya ada momen akhirnya para hewan ini tuh berhasil memerdekakan diri. Iya. Masih ingat kan momennya? Enggak, saya belum pernah baca. Iya, dia ada momen di mana para babi ini akhirnya mengomandoi hewan yang lain untuk bisa memerdekakan diri dari Pak Jonas ini. Iya. Jonasnya terusir, rumahnya, kan nanti saya ceritakan ya rumah. Itu ada rumah kediamannya Pak Jones sendiri, nah itu bisa diusir. Nah, setelah berhasil mengusir Pak Jones itu, Iya. mereka merdeka. Nah, mereka berhasil menjadi peternakan yang merdeka. Nah, di situ mulailah dirumuskan apa namanya 7 aturan. Kalau di kita mungkin disebutnya Undang-Undang Dasar. Mm-mm. Yang itu sudah dituliskan di dinding lumbung. Jadi 7 aturan ini dirumuskan. Jadi di awal ini ketika ada 2 Snowball dan Napoleon, Snowball itu jauh lebih banyak memimpin. Iya. Iya. Karena dia selain berwibawa, dia cerdas juga. Ketika sudah terumuskan 7 hal itu, sudah berjalanlah kehidupan dan lain sebagainya. Dengan Iya. kemerdekaan mereka sendiri. Mereka mengatur dirinya sendiri. Termasuk kewenangan apa namanya, bagaimana mengatur jadwal dan sebagainya. Sampai suatu ketika Pak Jones ini yang terusir tadi, dia ingin merebut kembali peternakannya, Iya. singkatnya gitu. Iya. Dia membawa bala bantuan untuk merebut kembali peternakannya. Iya. Akhirnya pecahlah pertempuran itu untuk merebut peternakan itu. Pak Jones dengan orang-orang melawan para hewan-hewan. Di situ Snowball yang memimpin pasukan semuanya berjuang keras menghalau Pak Jones. Pak Jones itu berhasil, meskipun harus membayar dengan luka-luka di tubuhnya. Snowball ini ketika memimpin dia juga memiliki gagasan-gagasan yang menarik. Iya, bentar. Ketika tadi kan sama di awal menyampaikan bahwa Napoleon itu sering berselisih dengan Snowball ya. Nah, Iya. ketika dalam pertempuran dengan pasukannya Pak Jones itu, apakah si Napoleon ini mau mendengarkan itu arahan komando dari Snowball? Tetap mereka punya common enemy, merupakan jadi musuhnya satu yang dilawan Pak Jones ini. Begitu Ya. sudah Mereka sama-sama membenci manusia ya. Iya. Ya. Itu di awalnya. Nah, begitu beres itu terjadilah sebuah yang jadi ada ide dari Snowball untuk membuat kincir angin untuk sebagai pembangkit tenaga listrik. Iya. Ide itu disampaikan dengan gagasan yang luar biasa, tapi di buku ini di satu ketika setelah jadi Snowball ini memimpin lebih pintar, lebih berwibawa dan sebagainya. Nah, sampai suatu ketika dia itu harus terusir dari peternakannya. Nah, itu gimana itu? Itu juga momen itu juga nggak banyak terceritakan di buku ini. Jadi dia hanya terusir dan orang-orang tahu kalau itu terusir oleh ada campur tangannya Napoleon. Mungkin menciptakan citra yang buruk ke tentang Snowball gitu? Tidak, tapi langsung terusir. Langsung terusir. Aku lupa ingat momennya di cerita tentang itu. Intinya setelah dia terusir, kekuasaan sepenuhnya dipegang Napoleon. Napoleon ini unik dia. Iya. Bedanya Pak sama Snowball apa tuh? Kalau tadi kan Snowball kan dalam memimpin dia bagus, berwibawa, cerdas gitu. Kalau Napoleon gimana? Dia sama cerdasnya, tapi bedanya dia menggunakan kecerdasannya untuk hal yang lain. Salah satu cerdasnya Napoleon itu ada satu cerita di sini. Ketika para anjing, jadi salah satu hewan di sana ada anjing, mereka melahirkan anak-anak. Ya. Anak-anaknya itu dirawat oleh Napoleon. Ya. Sampai akhirnya di awal tuh membaca banyak nggak tahu kenapa sih Napoleon ini melihara anak anjing. Kan bertanya-tanya kenapa anak anjing dirawat. Ketika Napoleon sudah berkuasa dan anak anjing ini tumbuh besar bersamanya, dia menjadi pengikut yang setia. Ya. Akhirnya
anjing ini kan digambarkan dia memiliki kekuatan fisik, Ya. menggigit dan lain sebagainya, dan dia hewan yang manut taat sama majikannya. Hmm. Begitu Napoleon berkuasa, dia menjadi salah satu pelindungnya. Dalam anjingnya ada 4 kelas yang melindungi kekuasaan Napoleon. Hmm. Nah, disitulah kemerdekaan yang tadi sudah didapatkan perlahan-lahan suasananya berubah. Ya. Napoleon mulai memberlakukan berbagai aturan yang itu dengan Hilang. alasan Hmm. ini kemerdekaan kita. Iya. Mulai dari penjatahan makan, Hmm. Jadi mulai mulai berlawanan dari 7 aturan tadi ya? belum, awalnya Oh, belum, belum. awalnya belum. Cuman eh, banyak hewan yang merasakan kok kami tidak ada bedanya dengan ketika Pak Pak Jones. Jones, Iya, ya iya, iya. itu. Ketika mulai sistemnya mulai berubah dan yang uniknya lagi para babi itu seringkali dapat keistimewaan. Hmm. Salah satunya mereka tinggal di Di rumahnya rumah Pak Pak Jones. Jones. Hmm. Yang di awalnya zamannya Snowball itu tidak difungsikan sebagai rumah para babi. Iya. Ketika berpindah mereka tinggal, dan yang uniknya seringkali mereka mendapatkan jatah makan yang lebih banyak Hmm. dengan alasan kami kan pemimpin, kami ras yang lebih unggul, kami yang eh, sudah berjuang untuk semua ini. Iya. Dan yang menariknya ada poin di mana ketika kincir angin itu yang tadi diidekan oleh Snowball itu Iya. ambil alih idenya oleh Napoleon Napoleon. dan jadikan proyek nasional, proyek bersama, Hmm. garap mati-matian. Salah satu tokoh yang menarik di sini, kalau tadi kan kita bahas dua babi ini. Hmm. Sebenarnya ada tokoh yang harusnya seringkali tidak sadar, kita sadari itu mungkin gambaran dari diri kita. Dan namanya boxer, Iya. seorang kuda, Petinju dia, boxer. bukan celana juga boxer. Oke, oke, oke. Lanjut gimana? Nah, dia itu motonya adalah bekerja dan bekerja bekerja. Oke. Dia dan dia taat sama Napoleon, apapun yang di Napoleon dia kerjakan, dan selalu ketika melihat sesuatu yang salah dia harus bekerja lebih keras. Napoleon boxer ini adalah kuda yang selalu bekerja bekerja bekerja, tapi dia tidak menggunakan akal untuk berpikir, yang penting dia kerjakan aja, Ya. kerjakan aja, Hmm. kerjakan lebih keras, hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dengan bekerja lebih keras dan lain sebagainya, sampai Ya. akhirnya boxer ini harus menghadapi akhir yang tragis di buku ini. Hmm. Iya, ya. Iya, sudah tahu. Belum tahu. Ah, Belum tahu saya. Oke, dia lanjut, itu lanjut. eh, karena bekerja keras dan lain sebagainya, Tapi akhirnya bekerja keras bagus dong. Salahnya di mana? bagus. Kan bagusnya kalau ditambah kerja cerdas. Ya, Ya, dia berarti hanya kerja keras. ya, dia menutup mata bukan menutup mata, dia termasuk salah satu hewan yang eh, bodoh. Iya, Karena dia hanya bisa membaca alfabet sampai berapa huruf itu, kalau nggak salah iya, iya, diceritakan itu. iya, iya. Jadi dia sudah bodoh, dia nggak berusaha untuk membuat dirinya pintar, dia tadi termanipulasi oleh orang-orang buatan Alan Snowball, Alan Napoleon, sehingga dia kerja keras. Makanya diperas oleh negara, Hmm. oleh Napoleon, Iya, iya. hingga akhirnya di ujungnya dia pun harus meninggal dengan tragis. Nah, apakah kan di situ kan banyak hewan ya? Hmm. Apakah tidak ada yang mencoba untuk mengingatkan si boxer untuk membuka matanya? Oh, kamu ini sedang dimanfaatkan gitu loh. Ada nggak kira-kira? Ada satu kuda lagi, tapi ya sudah, dia yang penting dia melihat depannya saja, realitanya dia harus bekerja lebih keras. Hmm. Iya, iya. Jadi buku ini ada beberapa gambaran tokoh-tokoh yang nanti mungkin bisa kita lihat itu relate dengan orang-orang sekitar kita, Nah, ini golongan-golongan. iya, ya. Nah, sebelum kita lanjut ke ininya ya, apa ceritanya? Saya mau ngambil hikmah dari kehidupan kita sehari-hari ya. Kita coba ulik lah ya. Nah, kalau dari kehidupan sosial Mas Yusuf sendiri itu apakah ada seorang teman yang dia itu begitu mudah dimanipulasi, diperas gitu. Ketika dia itu mungkin intinya
Dia tuh baik, ya dia baik, dia pekerja keras, dia tulus, tapi dia itu bodoh gitu, mudah dimanipulasi. Dan ketika kita mencoba untuk mengingatkan, dia itu apa ngeyel, dia merasa paling tahu gitu. Akhirnya nasihat kita itu tidak dihiraukan dan dia mempertahankan apa yang dia yakini itu benar. Nah gitu. Kira-kira ada nggak teman yang seperti itu? Dan kalaupun ada itu gimana, Siapa? Mas? Siapa namanya? Oh enggak. Enggak, dan kalaupun ada, kalau ada itu gimana cara kita itu untuk eh setidaknya sebagai teman itu menolong mereka gitu, supaya tidak yaitu berakhir seperti boxer tadi. Nah, gimana? Sepertinya enggak ada ya. Nggak ada ya? Enggak ada. Cuman Nggak ada ya? yang perlu diperhatikan ya kita harus selalu pintar Iya. dan tidak termakan oleh bias-bias yang terjadi di luar sana. Karena kan salah satu yang menjadi boxer seperti itu kan sangat tidak cerdas sih tadinya. Akses pendidikannya nggak ada. Hmm. Kedua, propaganda dari para babi. Para babi ini juga cerdas. Mereka punya jubir misalnya, atau kalau hari ini orang Anjing-anjing tadi itu ya? buzzer. Bukan. Jadi ada seorang babi namanya seekor babi namanya squirrel. Dan Iya, dia iya. itu sukanya menggaungkan narasi-narasi yang sudah dipesan oleh Napoleon. Memutarbalikkan fakta gitu ya? Ya orang nggak tahu faktanya apa. Heeh. Tapi kan karena sumber informasinya cuma satu dari squirrel dan itu sudah diatur oleh Napoleon, ya mereka tahunya hanya itu. Mm-mm. Iya. Makanya kita kadang-kadang belum berpikir kritis untuk menanggapi suatu informasi. Mm-mm. Nggak bisa langsung. Iya, iya. Yang perlu pendidikan. Nah, berarti pendidikan itu sangat-sangat penting, teman-teman. Betul. Nah, setelah pendidikan apa? Hmm? Finansial. Setelah pendidikan? Setelah pendidikan? Kita pendidikan dulu. Nanti yang lainnya bisa yang Pendidikan dulu ya? Nah, gitu ya? Oke. Iya, iya. Oke. Kemudian, nah ini menarik. Eh, kalau kita, tadi kan Samen spill bahwa eh, di momen endingnya itu ya bakal kayak menggantung gitu kan ya. Nah, menggantung itu kan kayak kayak ya udah gitu kan. Tadi Mas itu bilang gitu di awal tadi. Nah, tapi kita nggak usah bahas itulah. Takutnya ya terlalu spoiler dan akhirnya para audiens kita ini udah nggak tertarik lagi buat baca. Soalnya udah kita bongkar semua di sini. Nah gitu. Nah, eh kira-kira gini deh. Untuk menghadapi orang-orang seperti Napoleon ini gimana, Mas? Atau mungkin gini dulu deh, kita mungkin kalau terbiasa untuk eh, tanya solusinya gimana, mungkin terlalu cepat pertanyaan itu ya. Tapi coba kita gali dulu. Kendalanya di mana gitu ya? Kenapa kok bisa ada seseorang yang haus akan kekuasaan ya? Itu gimana ya Mas ya? Kira-kira Mas ya? kan dia babi. Enggak. Nah, eh eh, Sekalipun manusia kan juga bisa Mas. Dia itu haus akan kekuasaan gitu. bisa. Contohnya siapa? Napoleon. 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 Ya, nafsu sih itu. Gitu ya. Iya. Mm-mm. Tapi dia di sini kan nggak membahas tentang latar belakang dan lain sebagainya, tentang asal mula yang muncul dari mana. Cuman kan ego kan biasanya muncul ketika memimpin dan Iya, iya. tidak ada kalau di sini kan dia pemimpin mutlak, tidak ada yang bagian mengawasi, menasihati. Iya, iya. Meskipun itu juga bisa diatur, tapi kan di cerita ini nanti kan bahkan di akhir mereka berani mengubah 7 peraturan binatang itu. Diubah total semuanya. Nah, itu total pelan-pelan. Jadi ditambahkan ataupun dihapus kata Iya. yang akhirnya Tapi berubah. pada akhirnya seluruhnya berubah kan ya. Pelan-pelan terus kemudian pada akhirnya berubah semuanya. Karena orang sudah lupa juga Hmm. wujud Iya, aturan aslinya apa. iya, iya. Jadi tidak ada buku ini salah satu yang mengangkatnya tidak ada dokumentasi sejarah yang bagus dan orang lupakan sejarah dan sengaja dilupakan. Akhirnya mereka nggak tahu tujuannya dulu itu kita merdeka buat apa ya.
orang nggak tahu, apa para hewan nggak tahu, sudah lupa apa yang disampaikan sang mayor dulu, lupa. Dan ketika merujuk kembali melihat tentang peraturan binatang yang telah dibuat, ternyata sudah dirubah juga. Ada hewan yang merasa ini kayak dulu bukan kayak gini deh, Mm. tapi ya faktanya sudah seperti itu dan dia lupa. Akhirnya dengan mudah dikontrol oleh para penguasa yang Nah, iya ya. semena-mena itu. Karena di antara perkumpulan binatang itu yang paling cerdas ya kaum babi ini ya. Dan emang mereka uh, sengaja dicerdaskan. Bahkan ada momen di mana para babi-babi muda kan disekolahkan. Oh iya, nanti Ya. teman-teman bisa baca sendiri lah ya untuk itu ya. Nah, jadi kalau menurut Mas Yusuf itu karena ego ya, karena ketika memimpin dia nafsu gitu, ya kan, Hmm. ingin anu apa, ingin terus-terus mengikuti untuk kemauannya yang tiada habisnya gitu kan ya. Nah, saya boleh menambahkan sedikit ya Mas ya. Jadi saya belajar dari bukunya Robert Greene gitu ya. Judulnya The Loss of Human Nature. Kalau kalau pernah dengar sama Najib. Enggak pernah ya. Jadi sifat dasar manusia gitu. Nah, di situ eh, perasaan apa? Narsistik gitu ya. Narsistik. NPC bukan? Bukan. Bukan. Narsistik. Nah, kemudian apa? Haus akan kekuasaan itu bagian dari sifat dasar manusia gitu. Itu sifat dasar ibarat kayak perasaan iri, kemudian perasaan apa hmm, inferior. Nah, itu sifat dasar manusia. Tapi Itu eh, semua orang punya gitu. semua orang punya. Tapi Oh. eh, tiap orang itu punya eh, kemampuan masing-masing untuk mengelola sifat dasar tersebut. Nah, gitu. Nah, eh, jadi semisal ya kalau dalam kasus Napoleon dia kan haus kekuasaan gitu ya. Nah, egonya tinggi, dia merasa paling paling besar ya, paling berdaya gitu ya. Nah, di situ eh, kalau apa dalam perspektif Islam gitu ya. Saya kan eh, Orang Islam. seorang muslim ya, saya tahunya dari perspektif Islam gitu ya. Nah, kalau dari Islam sendiri kan kita diajari untuk qanaah, untuk bersyukur, untuk merasa cukup gitu kan ya. Bahwa kalau kita terus mengikuti keinginan kita itu eh, keinginan manusia itu tidak akan pernah habis gitu ya. Sampai dia tuh jadi tanah gitu kan ya. Nah, jadi ada kalanya kita itu merasa cukup gitu ya. Ada kalanya itu merasa apa? eh, Berhenti gitu ya. Merasa cukup lah intinya gitu ya. Nah, supaya kita itu nggak terus mengikuti itu tadi. Nah, gitu. eh Ya, gitu sih Mas. Ya gitu. Jadi qanaah tadi, bersyukur gitu. Nah, gitu. Oh, I see, I see. Jadi ya, Iya. tapi kan orang kan pengen terus, misalkan ingin berubah menjadi lebih baik, dan dia nggak puas dengan dirinya. Gimana? Nah, Karena itu aku kan cukup dengan diriku yang sekarang nah gitu. itu kan arahnya ke yang positif, Mas. Oh, positif positif boleh. Positif Oh, boleh. positif Nah, boleh. tapi saya juga pernah dengar ini nasihat dari Coach Sony, Coach Sony Abikim. Nah, beliau juga salah satu apa ya orang elit dalam komunitas elite circle gitu lah ya. Eh, apa sering korespondensi dengan Kang El kan ya. Nah, kalau saya belajar dari Coach Sony itu eh, kita itu perlu mengelola willingness, kita perlu mengelola keinginan, Hmm. sekalipun keinginan itu baik. Nah, jadi semisal hmm, eh, skor rasa syukur kita, rasa cukup kita itu 8. Ya. Terus skor keinginan kita, willingness kita itu 5. Nah, berarti kan selisih 3 ya. Nah, Hmm. 3 itu adalah ruang kebahagiaan kita gitu. Nah, Hmm. gitu. Jadi ada hal yang perlu kita nikmati. Nah, analoginya skornya 8. Dan kita punya obsesi, punya impian, keinginan, eh, sekalipun itu positif, nah itu perlu dibatasi gitu. Karena kalau semisal kita balik ya, keinginan kita, willingness kita itu 8 skornya.
tapi kita skor apa? Kita dalam menikmati apa yang sudah kita miliki. Nah, itu 5 bahkan kurang dari itu, maka kita akan eh, menderita, Mas. Kita jadi susah untuk mindfulness, untuk menyadari apa yang sudah kita miliki, karena kita terlalu fokus untuk mengejar apa yang belum kita miliki. Nah, gitu. Nah, nanti sekalipun hal positif sekalipun, kalau kita tidak kelola itu akan mendatangkan penderitaan. Nah, jadi solusinya bukan berarti kita itu tidak punya keinginan sama sekali. Kalau gitu kan nggak bisa bertumbuh kan ya. Nah, tapi caranya kita perlu menyeimbangkan di antara keduanya. Jadi kita perlu bertumbuh ya, punya keinginan, katakan skornya 5 gitu. Skornya 5. Nah, at least yang kita nikmati itu di atasnya atau minimal setara gitu. Sehingga kita itu punya ruang kebahagiaan. Gitu sih. Punya motivasi untuk maju tapi juga tetap menikmati yang ada sekarang ini. Nah, betul gitu, Mas. Saya seperti itu, Mas. Iya, gitu. Iya, gitu. Nah, oke, lanjut. Sampai mana tadi, Mas? Sampai jam berapa kamu? Oke. Iya. Oke, nah, terakhir nih, Mas. Nggak ada closing statement-nya, ada. Nggak ada. Mungkin ini, kan agenda kita ya, LSUK itu ya teman-teman. Saya spill bahwa kita ini punya 2 agenda ya, by LSUK Jatim. Jadi itu yang pertama ada book circle, yaitu kegiatan membaca buku bersama seminggu sekali gitu, sepekan sekali, dan ini yang salah duanya. Yang salah duanya itu bedah buku. Nah, Bincang buku. ya bincang buku. Nah, Kan jadi bedah bukan? jadi kita ini bersama-sama untuk apa ya? Ya kita membangun habit bareng supaya generasi Indonesia itu bisa suka baca, ya gitu ya. Suka memiliki lifestyle untuk membaca produktif. Nah, kayak gitu. Nah, mungkin Mas Yusuf ini setelah penarasumber kita yang spesial kali ini, mungkin ada motivasi supaya teman-teman ini rajin baca atau mau gabung dengan program kita itu gimana, Mas? Mungkin ada motivasi buat mereka. Tergantung tujuan kalian. Kalau kalian mau jadi Lihat kamera, Mas. dokter, baca. Silakan. Kalau mau jadi insinyur, baca. Mau jadi trainer, baca. Tapi jadi wapres tidak perlu. Oke. Terima kasih banyak Mas Yusuf atas Sama-sama. ilmunya yang bermanfaat, Enggak juga. bermanfaat, terus humornya yang mantep. Nah, saya suka. Saya suka, Mas. Nah, dan teman-teman eh eh, sebelum saya pamit undur diri, saya ingin mengakui sebenarnya saya udah baca buku ini, teman-teman. Saya udah baca buku ini. Saya cuman berlagak belum baca aja supaya teman-teman penasaran gitu. Nah, kira-kira acting saya bagus nggak tadi? Nah, gitu ya. Nah, ya udah, mungkin itu aja dari kita ya. Kalau teman-teman ada saran untuk kita, kritikan yang membangun atau mungkin ide untuk kolaborasi, bisa banget buat komen di bawah atau DM di IG kita, Elite Circle Jatim. Gitu ya teman-teman ya. Kita tunggu kabar dari teman-teman. Nah, sekian dari kami, saya Bintang dan Yusuf. Yusuf pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.